Langsung naik aja ya, susul abang. Coba lihat abangnya di mana? Di atas. Enggak. Tadi. Yo, balik lagi sama gua Vincent Christian sama temen gua Jackson Alveus. Nah, kali ini gue pengen ngebahas lagi nih cerita horor. Dia baru balik dari rusun pengabdi setan yang ada di Bekasi. Ya kan? Bertepatnya di lokasi mana sih, Bro? Kalimalang. Daerah Kalimalang ya. Nah, gue pengen tahu nih, lu di situ tuh cara masuknya gimana sih? Lu perlu izin dulu nggak sih dari yang jagain atau ada yang jagain nggak sih gitu? Di sono yang jagain, cuman kita perlu izin juga di sono. Perlu izin sama satpamnya yang ngejagain. Yang kejadian gedung itu kan. Nah, gue pengen tahu nih cara masuknya tuh gimana? Langsung lewat pintu depan, pintu utama, atau lu muter lewat pintu samping? Sebenarnya tuh rusunnya tuh kayak dalam komplek gitu kan. Oh, di dalam komplek. Jadi sebelum masuk nih kayak ada apa sih namanya? Tiang sama tiang gitu, kayak ada spanduk gitu. Oh, jadi kayak gapura gitu ya? Ya kayak gapura. Pertama gue juga kan kalau di film kan tanah kosong kan, saat cuman gedung doang satu kan. Ternyata tuh kanan kirinya rumah. Nah terus ada pos satpamnya yang ngejagain. Nah, kalau boleh tahu nih gini ya, kalau gue pengen ngorek lebih dalam gitu ya, pemilik gedung itu siapa sih? Pemilik gedung tuh gue nggak tahu, yang gue tahu tuh dari cerita abang warkopnya. Jadi itu rusun dibangun 2005, cuma tutupnya 2007. Karena apa tuh? Ya, faktor penentukan gedung itu karena apa? Jadi gini, pas 2005 pasti kan bangun rusun nggak dalam waktu yang cepat dong. Nah, dia tuh pakai batu kapur gitu. Cuman pada saat batu kapur rusunnya udah jadi kan tinggal dicat-cat doang, itu dibagusin, bener kan? Iya, dirapihin. Dirapihin. Yang gua tahu bosnya tuh dananya kurang, jadi 2007 terbengkalai gitu. Jadi dari 2005 ya pembuatannya sampai kosongnya tuh di 2007. Nah, pada saat yang kemarin lu datang itu tuh ada orang nggak sih yang nempatin rusun itu atau emang bener-bener kosong? Bisa dibilang 1-2 orang ada Yang tinggal di situ. Bukan juga yang tinggal, kan ini rusun. Seberangnya sini yang warkop, di bawahnya rusun pun ada warkop. Dan ada beberapa orang yang jadiin itu kayak tempat main karambol, tempat tinggal. Tapi nih, kan kita kan topiknya mistis nih. Selama lu kalau boleh tahu dulu nih, lu dari jam berapa sih? Dari sampainya tuh, sampai di situ sekitar 10:30 gue datang. Dan gue kan pasti istirahat dulu dong, rehat dari rumah gue, minum kopi. Baru masuk itu sekitar 11:45, udah mau ke arah jam 12-nya. Tapi pengalaman setelah lu masuk, ada hal aneh yang lu rasain nggak? Entah lu merinding nggak, atau lu berasa gimana di tubuh lu gitu? Jujur pertama kali masuk itu kan gelap. Pertama kali masuk itu gelap. Sorry gue potong, lu berapa orang sih sana? Berempat. Kemarin gue sempat nggak ikut kan karena ada tamu juga. Lanjut. Berempat. Pertama-tama pada kayak bercanda-bercanda gitu. Pas masuk ada bunyi apa? Mau gini langsung pada lari. Gue ditinggalin sendirian jalan. Shock ya. Lu akhirnya pada nggak percaya sama gue, trauma. Masuk lagi gue bilang, udah gue yakin, gue udah jalan paling depan nih. Dia ketawa kecil-kecil, tiba-tiba nggak ada ketawa. Gue pikir kan dia masih ngikut gue tuh sampai ujung. Dia kabur, gue di belakang sendirian. Banyak gue megang seternya, seter HP. Tapi perasaan lu tuh kayak gimana tuh pada masuk di situ? Yang lu rasain pada saat itu apa? Entah badan lu di sini berat atau apa? Kan biasa kan ada orang yang gini guys ya, masuk di suatu tempat, apalagi tempat yang terbengkalai itu agak lama ya, kita merasakan hal yang aneh di tubuh nih, kayak kepala lah sakit atau suhunya yang agak lembab. Beda sih setiap orang. Kalau gua berempat sih rata-rata padanya merinding doang. Ada merinding. Untuk sosok yang lu lihat di situ, maksudnya ada yang menunjukkan sosok
yang menyeramkan nggak, atau hanya sekelebat lewat, atau hanya lu bisa merasakan aja gitu? Ada. Sosok seperti apa? Boleh lu ceritain nggak, bagi-bagi pengalaman juga kan ke Pas teman-teman kita? gue baru masuk itu, gue ketemu sosok itu bukan pocong gitu-gitu. Gue cuma ngeliat satu doang, cuman yang gue rasain emang banyak di situ setannya. Nah, karena mungkin kosong juga ya, udah lumayan lama juga kosongnya gitu, kosong. Iya. Yang gue lihat itu kuntilanak, Posisinya dia lewat aja gitu, bukan lewat, berdiri. mau berdiri Hmm. di depan lu atau jarak yang lumayan agak jauh juga? Jarak lumayan agak jauh karena kan setiap rusun pasti ada lorong tuh. Gue misalkan di lorong ujung, dia di ujungnya tuh. Dan temen gue pun juga ngeliat. Nah, tanggapan lu pada saat langsung lihat, wah gitu, lu shock atau lu udah biasa ini mah gitu, yang udah lu alami ya, atau emang mata lu nih yang nggak bener nih? Masa 2-4 mata kalau ini temen gue juga Empat ya? ngeliat. Berarti 6 dong totalnya. Berarti ini kacamata bukan mata. Oke, lanjut. Nah, kan pas itu pada shock tuh. Nah, Pertama temen gue nggak mau ngikut, bilang sen, gue nggak, kenapa? Jangan kayak gitu. Gue pertama dari jauh udah ngeliat, cuma gue diem aja karena kan gue tahu pada culun kan. Gue tahu pada culun. Akhirnya ada satu orang yang, sen, lu ngeliat gak? Ngeliat, gue juga ngeliat. Gitu. tapi lu omonginnya pada saat lu di dalam gedung itu Masih atau dalam setelah? gedung. Luar gitu. Ah. Jadi dari luar. Ya? Pertama gue sih kayak manusiawi, pastinya manusiawi kan. Kalau kita ngeliat setan tuh pasti kita kaget dulu. Shock ya, Shock. shock. Nah cuman gue kan orangnya kepo, gue samperin dah tuh. Nah, Samperin nggak ada. tapi ya, gue pengen tanya nih sama lu nih, ya. Setelah nanti lu samperin gitu, apa yang bakal lu lakuin gitu? Hah? Gue ngapain pas datang? Nah, enggak, maksudnya pas nanti ketemu nih bro, depan muka lu ya, dia gitu, bebek gitu kan, apa yang bakal lu lakuin? Yang gue lakuin ini sih, ajak ngobrol. Ayo ngobrol, lu mau minta apa gitu setelah misalkan dia, misalkan dia berhayal ini ya, ilustrasi ya, dia jawab gitu apa yang dia tanya gitu, dari batin ke batin lah ya bahasa. Pertama, gue pasti nanyanya serius dulu. Ini kenapa di sini ada, pasti kan setan ada yang jahil ada yang enggak kan. Gue tanya-tanya yang serius-serius dulu dah. Akhir-akhirnya gue toel. Gue bilang, mbak, Kenalan. enggak, kan toel kan. Dia kenapa? Pasti dia jawab gitu kan. Sekarang gini, Singapura sama Hongkong besok warga gue berapa? Coba tahu masuk situ. Nomor ya, Lu nomor. Tapi ada, pasti kan namanya suatu tempat tuh ada yang dimana tuh kayak entah kamar yang sebelah mana, yang benar-benar hawanya tuh beda gitu, yang menurut lu tuh mencekam itu di lantai berapa atau di posisi mana? Semuanya sih mencekam, cuman pada saat mau di lantai dasar kan lantai 1 itu mencekam, cuman pas mencekam itu gue ingat balik, gue ingat sama Tuhan, minta tolong lindungin. Pas udah kayak sampai kayak gitu, udah kayak biasa aja. Jadi intinya harus ada keyakinan juga ya, soalnya tuh dengan hati yang yakin terhadap yang kuasa gitu kan. Tapi nih, yang nanya lagi sama lu nih, kan itu pernah ada dengar berita, maksudnya ada orang masuk tapi nggak bisa keluar. Oh ada, bukan bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi di rusun tuh kayak setiap tangga tuh ditutup kan. Setiap tangga Gue tanya kenapa ditutup dong pasti. Waktu itu ada kejadian cewek naik ke tangga, jadi keluar masuk. Tapi lu pada saat lu masuk ke gedung itu, lu naik, lu dikawal sama penjaga di situ, atau emang ya udah lu masuk, udah boleh masuk ya udah lu masuk sendiri gitu? Pertama karena pada takut kan ditawarin apa sih, ditawarin mau pakai tour guide apa kagak, bukan tour guide apa sih, pemandu ya, pakai pemandu apa kagak. Pertama pada mau pakai pemandu, cuman karena bibit bobotnya begitu, jadi akhirnya gue meyakinkan untuk bertiga doang. Cuman pas gue naik tuh udah ada satu rombongan kayak sepantaran gue pada juga naik, cuman lebih tua ya. Ada yang penasaran Ada juga. yang penasaran gitu. juga. Jadi bukan cuman ada lu dan temen lu yang 4 orang ini, Ada orang lain tapi dan ada orang lain yang gue join juga, pengen tahu juga gitu. Jadi joinan pas naiknya. Oh ya,
Ntar kalau lu pada penasaran, ntar gua ada beberapa videonya, ntar gua tampilin, oke? Boleh. Sama kabar-kabarnya aja gitu. Iya boleh. Oh ya, terus juga yang di Rusun Pengabdi Setan tuh, yang dari yang informasi gua tahu juga, jadi di Rusun itu kan Rusun ada, kemarin sih dia bilang 15 lantai ya, seingat gua ya. 15 lantai, cuma yang boleh dinaikin maksimal ke lantai 4. Karena apa tuh? Di atasnya kalau lebih gimana ya? Bukan karena apa? Karena kan itu bangunan dari 2007 ya mati. Ini sekarang udah 2002, jadi ibarat kita kan bangunan tua, takutnya roboh. Dan gue dikasih tahu sama sapamnya juga, jangan terlalu masuk ke kamar, jangan senderan kayak tembok-temboknya gitu, takutnya roboh, soalnya itu batu kapur kan, bukan beton. Takutnya juga namanya bangunan tua juga mungkin ya. Tapi dibilang tua nggak tua-tua banget sih ya. 2007 2007 kan udah berapa? 10 tahunan, 12 tahunan. Lebih lah. Ini 10. Berapa sih? 15 tahun lah. Itu terbengkalai seperti itu aja tanpa ada yang nempatin gitu ya. Yang nempatin paling cuma di lantai dasar itu kayak buat orang-orang kerja, dan di lantai satu kayak ada beberapa yang berarti sebenarnya nih lu belum nyampe full lu kelilingin nyampe 15 lantai itu belum. Gue bukan karena ada larangan aja gitu kan. Bukan karena takut ketemu setan, yang takutnya jebrok. Tapi kita harus ikuti juga sih guys aturan yang ada di situ ya. Kalau misalnya kita nggak boleh nyampe paling atas gitu ya, udah yang penting kan kita juga udah dikasih izin masuk gitu kan, kita juga rasa penasaran kita juga udah terpenuhi gitu, daripada sama sekali nggak boleh diizinin gitu kan. Nah, gue pengen nanya lagi nih, tapi dari 4 orang itu kan pasti salah satu tuh dari antara kalian ya, temen-temen lu terutama gitu, itu pasti ada yang bener-bener rasanya tuh peka, atau mungkin lu atau temen lu. Nah, yang paling peka di situ ya bisa. Yang paling peka gitu. Gue nggak bisa bilang siapa-siapa karena gimana kan. Ntar kalau misalkan gue bilang diri gue sendiri, ntar jadi kayak sombong lu gitu-gitu. Ya, jadi gue belum nanya-nanya show off takutnya. Jadi ya kita semua punya kepekaan masing-masing lah. Tapi yang melihat ini benar-benar 2 orang jelas. Tapi sempat lu rekam kedapat gak, atau videonya sekelebat dapat atau enggak sama sekali? Untuk videonya gue kurang tahu karena di situ gue cuman handphone gue dipakai cuman buat center. Ya video ntar temen gue, yang temen gue 2 itu yang videoin. Oh ya, yang bagi kalian nih ya, kalau yang udah nonton Rusun Pengabdi Setan tuh sebenarnya syutingnya nggak sampai 15 lantai full, jadi cuma sampai lantai 4. Jadi sama semua juga yang syuting film besar juga nggak bisa, cuma sampai lantai 4 aja. Dan yang beberapa kamar yang di syuting itu udah rapi karena emang kan buat tempat syuting kan. Terus yang kamar ada tangganya itu, yang pokoknya film terakhir dah ada tangganya. Itu tuh sebenarnya emang di kamar itu kayak dibuat tangga kayak dari beton, cuman bukan tangga dari beton. Pas tangga atasnya ketutup, jadi kayak cuman tangga doang. Mungkin abis itu dia sama pemilik film itu kali ya. Mungkin. Oke, pelajaran yang lu dapat dari situ tuh apa sih? Pelajaran yang lu dapat, kita ya balik lagi mesti ikutin aturan. Mulut jangan terlalu nantang-nantang. Ya pokoknya kita datang dimanapun tempatnya, dimanapun lokasinya, kita harus tahu sopan santun, harus tahu yang namanya permisi, benar kan? Ya itu sih cukup dari gua sama temen gua si Jackson, pengalaman yang bisa gua bagiin untuk kalian. Terus support channel ini supaya makin berkembang dan bisa membagi pengalaman yang kita alami. Oke, thank you sampai di sini. See you.